Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang arif dan bijaksana serta pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pertiwi yang saya banggakan. Maraknya arus globalisasi seakan menjadi trending di masa kini. Masyarakat yang dulu tradisional kini sudah mulai radikal dan bahkan liberal. Sikap sosial yang kian menipis terkikis oleh budaya kapitalis. Jika zaman dahulu permainannya petak umpet, zaman sekarang sudah pada pinter internet. Jika zaman dahulu dakonan jadi permainan, zaman sekarang PlayStation jadi andalan. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Milenial dalam menghadapi era revolusi industri di tengah pandemi. Hadirin yang berbahagia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, milenial berasal dari kata milenium yang bermakna generasi yang lahir pada tahun 80-an hingga tahun 2000-an yang kehidupan mereka tidak terlepas dari kemajuan teknologi. Detik.com memaparkan bahwa di Indonesia saat ini terdapat 175,2 juta pengguna internet. Kemajuan teknologi ini telah mengharumkan nama bangsa Indonesia sebagaimana prestasi mahasiswa Universitas Indonesia yang meraih juara MIT COVID-19 Challenge Latin America versus COVID-19 pada kategori track B. Kompetisi tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 21 Juli 2020 yang dilakukan secara daring. Hal tersebut membuktikan bahwa pandemi virus corona bukanlah hambatan untuk meraih sejuta prestasi. Namun hadirin, tidakkah kita berpikir mengapa negara kita Indonesia ini tidak pernah maju seperti negara-negara lain? Padahal negara Indonesia adalah negara maritim terbesar, negara yang kaya akan suku, kaya akan pulau, kaya akan ras, budaya, serta agama, serta sumber daya alamnya yang melimpah. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa negara kita tidak pernah maju seperti negara-negara maju yang lainnya? Seperti contoh Singapura. Singapura, dia maju karena apa? Karena Singapura ada sesuatu atau hal yang mereka takuti. Singapura, dia takut karena mayoritas penduduknya adalah orang Tionghoa. Korea Selatan, dia takut dengan Korea Utara. Israel, dia maju karena dikelilingi oleh lautan Arab. Sedangkan kita Indonesia tidak maju. Karena apa? Karena Tuhan pun kita tidak takut. Dapat kita lihat sekarang ini saudara-saudara, banyaknya orang yang melanggar perintah agama, perintah Pancasila. Dan lebih parahnya lagi, Liputan6.com menyatakan bahwa 33% remaja di Indonesia telah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal tersebut terjadi karena faktor yang telah berkembang adalah bobroknya moral generasi muda yang terjadi di era revolusi industri ini. Padahal saudara-saudara, era di mana kita seharusnya dapat berkembang pesat, bekerja cepat, bekerja tepat, akan tetapi kita malah tertinggal dari bangsa-bangsa lainnya. Hadirin yang berbahagia, sebuah ungkapan berkata, jika ingin melenyapkan suatu bangsa, patahkan pemudanya, putus ilmunya, hapus sejarahnya, maka hilanglah masa depan bangsa itu. Dari ungkapan tersebut telah menggambarkan apa yang sedang terjadi di negeri ini. Dapat disadari betapa kuatnya peran pemuda, pentingnya menuntut ilmu pengetahuan, dan berbahaya jika pemuda buta akan sejarah serta ilmu yang menjadi pondasi pembangunan di negeri ini. Hadirin yang berbahagia, pada tahun 1962 dalam buku Warisi Api Sumpah Pemuda, Presiden Soekarno pernah berkata, berilah saya 1000 orang tua, kiranya dapat memindahkan Gunung Semeru. Tetapi apabila saya dibeli 10 pemuda yang bersemangat dan berapi-api kecintaannya terhadap bangsa serta tanah tumpah darahnya, saya akan bisa menggemparkan seluruh dunia. Hadirin yang berbahagia, kemajuan revolusi industri di tengah pandemi saat ini bukanlah berarti kehilangan jati diri. Tidak akan ada artinya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi tanpa dilandasi dengan ilmu budaya bangsa dan jiwa nasionalisme yang telah diwariskan nenek moyang kita puluhan abad lalu.
ilmu gotong royong, tegang rasa, saling menghargai, dan jiwa kewirausahaan yang harus kita yakini sehingga kita mampu berdiri tegak di kaki sendiri, menjadi tuan di negeri sendiri, mampu mewujudkan masa depan bangsa Indonesia bersinar cemerlang. Hadirin yang saya hormati, uraian saya di atas meyakinkan bahwa ilmu sangatlah penting sebagai bekal milenial dalam menghadapi era revolusi industri, apalagi di tengah pandemi saat ini. Sebagai generasi milenial, kita wajib menuntut ilmu dan mengembangkan segala keterampilan kita dimanapun dan kapanpun yang kita dapat akses secara online. Di antara banyaknya ilmu, ada sebuah landasan bagi keseluruhan ilmu, adalah ilmu agama. Karena apa? Ilmu agama untuk membentuk moral, sikap, serta perilaku manusia, apalagi di tengah pandemi saat ini. Jadi, tantangan revolusi industri di tengah pandemi ini yang harus kita hadapi dengan pemanfaatan ilmu serta teknologi yang dilandasi dengan keimanan. Artinya, segala bentuk ilmu itu harus dilandasi ilmu agama yang kokoh untuk diamalkan serta dijadikan pedoman bagi pengembangan ilmu-ilmu lainnya. Untuk itu, marilah sebagai generasi muda kita kembangkan sikap bersemangat dan bersaing dalam hal keilmuan, serta berupaya untuk mahir dalam pemanfaatan segala teknologi dalam segala aspek kehidupan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Hanya bangsa yang mengambil nasib pada tangan sendiri akan berdiri dengan kuatnya. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.